warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi tujuan dan fungsi bimbingan konseling yang beranggotakan Fajar Ayu Asmoro, NPM 2020 4064 05095 dan Hanial Faida 2020 4064 05063, Kurnia Dewi 2020 4064 05019, dan saya sendiri Syara Yudianing Pamela 2020 4064 05157 dan Juhdan Arif Rahman 2020 4064 05165. Yang pertama akan dibawakan oleh saya, moderator Syara Yudianing Pamela. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntutan, namun tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Menurut Serger dan Stone, mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Menurut Rohman Natawijaja, mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadilan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dari beberapa definisi para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan sama dengan pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Bimbingan diberikan oleh seorang ahli di bidangnya kepada orang yang membutuhkan bimbingan, dan bimbingan juga dapat diartikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka mencapai perkembangannya yang optimal. Bimbingan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang umur, sehingga baik anak maupun orang dewasa. Dengan demikian, bimbingan ini sangat penting untuk membantu para konseling yang mengalami masalah agar dapat teratasi secara optimal. Sebab itu dibutuhkan pelayanan yang baik, menyenangkan, menarik, dan profesional. Sedangkan pengertian konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Wagito mengemukakan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dengan melihat uraian tentang bimbingan dan konseling di atas, maka dapat dirumuskan tentang pengertian bimbingan dan konseling, yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan sistematis. 1. Tujuan bimbingan dan konseling menurut para ahli. Berikut tujuan dan bimbingan konseling menurut para ahli, yaitu A. Winkel. Tujuan dari bimbingan adalah supaya setiap siswa berkembang sejauh mungkin dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari pengalaman di sekolah, mengingat ciri-ciri pribadinya dan tuntutan kehidupan masyarakatnya sekarang. B. Hamrin dan Clifford atau Prayitno dan Amti menegaskan bahwa bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan
penyesuaian-penyesuaian, dan interpretasi-interpretasi dalam hubungan dengan situasi-situasi tertentu. C. Soekardi. Yang pertama, mengembangkan dan memahami diri siswa dalam kemajuan di sekolah. Yang kedua, memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesepakatan yang ada secara tepat dan bertanggung jawab. Ketiga, mewujudkan penghargaan terhadap orang lain. Keempat, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya. Kelima, memahami lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keenam, mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Ketujuh, menyalurkan dirinya dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. D. Wardati dan Jauhar. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah serta didik dalam dapat yang pertama, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Keenam, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah maupun mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Ketujuh, adapun tujuan bimbing dan konseling ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling secara umum. Tujuan umum dari layanan bimbingan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang cerdas, yang berminat, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Dalam kaitannya, bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan, memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, penyesuaian, pilihan, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan. Kemudian, tujuan bimbingan konseling secara khusus. Secara khusus, layanan bimbingan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Bimbingan pribadi sosial dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang bertakwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan. Bimbingan karir dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi bekerja yang produktif. Kemudian ada 3 aspek dalam tujuan khusus ini. Yang pertama, dalam aspek tugas perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar 1. Memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. 2. Dapat mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. 3. Membantu pilihan secara sehat. 4. Mampu menghargai orang lain. 5. Memiliki rasa tanggung jawab. 6. Menggambarkan keterampilan hubungan antar pribadi. 7. Dapat menyelesaikan konflik. 8. Dapat membantu keputusan secara efektif. Kemudian yang kedua, dalam aspek tugas perkembangan belajar, layanan bimbingan konseling membantu siswa agar 1. Dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. 2. Dapat menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan. 3. Mampu belajar secara efektif. 4.
memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau ujian. Kemudian yang terakhir yaitu dalam aspek tugas perkembangan karir, layanan dan bimbingan konseling, membantu siswa agar 1. Mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja. 2. Mampu merencanakan masa depan. 3. Dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Kemudian 4. Mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Selanjutnya yang C, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseling diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseling. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseling tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseling. Konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseling mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat atau brainstorming, homeroom, dan karya wisata. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya, di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 6. Fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dan memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseling. 7. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi pembimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. 9. Fungsi fasilitasi.
Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang untuk aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Penjelasan materi yang telah kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.